Sahabat SVD yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel SVD Provinsi Jawa. Saya Romo Yulus Katu SVD. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Tengah, Keuskupan Agung Makassar. Saya anak kelima dari 8 bersaudara. Usia tabisan saya sekarang 10 tahun, tepatnya 12 September 2023 ini. Dari tahun 2014 sampai dengan 2022, saya bermisi di Zimbabwe. Dan sekarang saya kembali ke Provinsi SVD Jawa untuk melanjutkan tugas misioner saya. Dan per 30 Januari saya akan ke Kalimantan Tengah. Pengalaman misi saya selama di Zimbabwe, saya melayani kebanyakan di paroki-paroki SVD. Saya 2 tahun di pedalaman, paroki pedalaman, lalu kemudian 3 tahun di paroki kota, lalu 1 tahun di paroki semi kota. Saya kira pengalaman misi saya kurang lebih di Zimbabwe sama seperti di Indonesia, melayani di paroki, tetapi situasi umatnya tentu saja berbeda. Di Zimbabwe adalah negara yang inflasinya tinggi, perekonomiannya hancur, sehingga cukup sulit untuk menjadi pastor di sana, terutama bagaimana memanage ekonomi dan seterusnya. Orang Zimbabwe pada umumnya mereka beragama Kristen Protestan. Hampir 99% adalah orang Kristen. Katolik kira-kira sekitar 20% di Zimbabwe. Jadi orang Zimbabwe rata-rata adalah penganut Kristen. Mereka sangat aktif sebenarnya di gereja, tetapi di saat yang sama negara ini bukan negara Kristen dan mereka sangat sekular sebenarnya. Bahkan politik mereka itu berdasarkan demokrasi, tetapi kenyataannya tidak demokrasi. Presidennya sendiri yaitu Presiden Mugabe dan sekarang Presiden Mnangagwa adalah orang Kristen itu sendiri. Tetapi mereka kadang-kadang ya agama hanya dijadikan sebagai bukan sesuatu yang sangat penting. Kadang-kadang kita melihat hari Minggu orang tidak datang juga ke gereja. Bahkan hari-hari raya besar seperti Natal mereka juga tidak datang ke gereja. Jadi mereka kalau dibilang hanya namanya orang Kristen, tetapi keaktifannya ya tidak aktif seperti orang Kristen itu sendiri. Suka duka selama saya bermisi di Zimbabwe, sukanya adalah kita bertemu dengan orang-orang baru, suku-suku, tentu saja suku-suku yang baru, kemudian kebudayaan yang baru, makanan yang baru. Biasanya serba baru itu pasti akan menyenangkan, tetapi tentu saja dukanya juga banyak. Dukanya adalah keadaan situasi ekonomi di negara Zimbabwe yang sangat sulit. Itu banyak mempengaruhi terutama kehidupan kita dengan umat. Bagaimana mereka selalu datang ke paroki, meminta makanan, meminta uang dan seterusnya. Dan itu cukup menguras energi untuk kita untuk berpikir tentang kehidupan ekonomi mereka. Duka yang berikutnya adalah bagaimana saya harus belajar bahasa. Saya belajar bahasa dalam 2 bahasa sekaligus di waktu yang sama, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa lokal, Ndebele. Bahasa Inggris tidak terlalu sulit, tetapi bahasa lokal itu sangat sulit bagi saya. Cukup lama baru saya kuasai. Bahasa lokalnya ini ada klik sound, yang kalau ada 3 huruf yang kita harus bunyikan. Seperti huruf C kita bunyikan, huruf Q kita bunyikan,
huruf X kita bunyikan, jadi sangat sulit untuk kita baca dalam bahasa lokal. Tapi itu sebuah perjuangan, suka duka itu selalu ada. Tapi berkat perjuangan, kemudian berkat doa, saya bisa lewati itu semua sampai saya kembali ke Provinsi Jawa ini. Mungkin ada pertanyaan bahwa kenapa saya sekarang berada di Provinsi Jawa atau kembali ke Provinsi Jawa. Alasannya demikian, bukan berarti saya pulang ke Provinsi Jawa karena ada masalah di Zimbabwe, bukan itu. Pertama-tama saya kembali ke Provinsi Jawa kemarin karena saya juga melihat ada satu hal yang mengusik imamat saya di Zimbabwe, terutama ketika saya tinggal di pedalaman. Ketika saya jauh dari pusat misi, kita katakan pusat misi atau pusat paroki, kemudian untuk melayani umat di stasi yang sangat jauh, lalu kemudian kita bertemu cuma satu orang, bahkan tidak ada. Itu kadang-kadang mengusik imamat saya. Apakah saya datang ke Zimbabwe ini hanya untuk bermisi untuk satu orang atau bahkan tidak ada? Tenaga kita sudah korbankan, waktu kita sudah korbankan, bahkan kita menulis khotbah dalam bahasa lokal begitu sulit, tiba-tiba kita tidak menemukan umat yang datang pada saat kita ke stasi. Itu juga mengusik imamat saya, dan ini pertanyaan yang terus-menerus ada di dalam hati saya. Sehingga kemudian saya mulai berpikir, setelah kemudian saya dipindahkan ke kota, itu sedikit menghibur saya karena banyak umat. Tetapi kemudian pasti saya akan kembali lagi ke pedesaan. Tapi saya rasa bahwa saat itu juga saya berpikir mungkin ini saatnya saya kembali ke Provinsi Jawa. Karena juga ada alasan lain bahwa orang tua saya kemarin sakit, terutama ayah saya. Dia sakit parah dan kemudian akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Provinsi Jawa supaya lebih dekat dengan orang tua. Meskipun saya tahu bahwa seorang misionaris itu tidak terikat dengan keluarga, tetapi sebagai rasa kemanusiaan saya, sebagai seorang pastor, sebagai imam, saya juga merasa bahwa saya melayani begitu banyak umat, memakamkan begitu banyak umat, dan seterusnya. Lalu kemudian orang tua sendiri, masa saya tidak bisa melayaninya atau bahkan memakamkannya. Untuk alasan itulah, alasan kemanusiaan itulah, kemudian saya memutuskan untuk kembali ke Provinsi Jawa. Per 30 Januari, Pater Provinsial SVD Jawa mengeluarkan SK untuk saya supaya aku bertugas di distrik Kalimantan Tengah, tepatnya di Paroki Pangkalan Banten. Saya belum pernah ke sana, tetapi saya berharap di sana saya dapat bekerja baik, bekerja benar demi tegaknya misi kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah, dan demi perkembangan iman Katolik yang baik dan benar. Dan semoga misi itu akan membawa terang bagi semua orang. Itu harapan saya. Saya mohon doa dan dukungan dari para konfrater dan para sahabat SVD. Saya yakin dan percaya bahwa doa-doa kalian akan memberi semangat dan juga memberi kekuatan bagi hidup saya, supaya saya bisa bekerja dengan baik dan benar untuk membangun kerajaan Allah itu sendiri dalam misi-misi saya di Kalimantan Tengah. Sekian, terima kasih. Bekerja di ladangmu, jadi abdi Allah.